Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Jumpa lagi di channel Setiawan Official. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan terima kasih yang sudah melihat video-video vlog saya. Hari ini kita akan coba kita akan coba mempersiapkan beberapa materi saya untuk kegiatan bulan depan yang kemarin sudah kita bicarakan sama teman-teman trainer yang lain. Jadi saya kebagian materi itu materi tentang goal setting. Jadi goal itu tujuan atau visi, setting itu pengaturan. Jadi bagaimana caranya mengatur atau mempersiapkan agar tujuan-tujuan kita, agar visi kita tercapai. Tentunya menyesuaikan peserta ya. Kalau pesertanya tingkat masih pelajar ya kita sesuaikan gitu. Jadi nggak disamakan sama materi seperti kita ngasih anak kuliah atau ngasih apa, nggak disamakan. Jadi ini lagi di proses mempersiapkan itu. Dan juga mungkin ada dua materi, yang kedua itu, tapi nggak tahu yang kedua ini saya atau Mas Pur ya, karena kemarin masih belum selesai untuk pembagian materinya. Tapi yang jelas untuk goal setting ini saya. Untuk materi yang kedua itu materi tentang persiapan menghadapi perubahan. Jadi materi itu namanya itu persiapan menghadapi perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang kita alami sekarang, apalagi sekarang kan ada pandemi itu. Jadi konsep pemikiran kita itu selama dan sebelum pandemi kan harus beda gitu, harus punya persiapan yang matang untuk konsep-konsep mengubah arah atau mengubah jalur, bagaimana cara mencapai tujuan kita. Meskipun nggak ada pandemi juga harus ada persiapan untuk menghadapi perubahan. Karena pada saat kita melakukan kegiatan, pada saat kita melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan, itu perubahan-perubahan itu pasti ada gitu. Perubahan-perubahan itu pasti ada, entah itu perubahan rencana, entah itu perubahan apa, pasti ada. Jadi persiapan menghadapi perubahan itu dibutuhkan sewaktu-waktu sebenarnya, dibutuhkan sewaktu-waktu. Loh, kok kecil? Nama satu kelas kelompok. Berapa sekarang? Sekarang jam 11 malam. Sekarang jam 11 malam nih. Jam 11 malam.
device dia. Let's go. Matahari saya hilang semua kan. Oh nggak ada, nggak ada yang terpaksa nulis kembali. Sambil itu guys ya, saya mau lanjutkan. Mungkin saya jelaskan dulu, mungkin ada yang tanya gitu, Kang sebenarnya itu jadi apa kok ngisi-ngisi materi gini. Kita punya apa namanya, punya trainer atau punya organisasi kepelatihan yang dinamakan LASER gitu, Life Skill Management Training. Jadi LASER itu Life Skill Management Training. Di situ biasanya kita lebih sering itu mengisi materi-materi atau pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan, tentang organisasi, tentang skill, life skill ya, terus tentang teamwork, tentang outbound juga, manajemen game. Sering mengisi itu di tingkat SMK, SMA sederajat dan juga perguruan tinggi. Nah, kebetulan untuk tahun-tahun ini kan sebenarnya itu musim-musimnya ada pelatihan seperti itu. Kalau di sekolahan biasanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kalau terus setelah LDK itu diganti atau dirubah menjadi LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah sekarang ini karena di situ tidak hanya mempelajari tentang kepemimpinan, di situ biasanya OSIS ya, OSIS. Karena di situ juga mempelajari tentang cara berorganisasi, makanya namanya kita ganti LDKMS, latihan dasar manajemen dan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa. Jadi kami punya lembaga itu, punya organisasi pelatihan itu. Mungkin teman-teman di sekitar Mojokerto dan sekitarnya mungkin kalau misalkan butuh trainer untuk mengisi tentang kepemimpinan, untuk acara-acara LDKMS, acara apa, atau mungkin biasanya itu ada beberapa perguruan tinggi atau kampus-kampus yang bekerja sama dengan kami, biasanya itu pada saat kegiatan ospek. Nah di ospek itu ada beberapa kegiatan, entah itu tentang outbound, entah itu tentang kepemimpinannya, entah itu tentang apanya, kita yang ngisi gitu. Jadi tidak harus satu kegiatan itu kami yang ngisi, tidak, terserah nanti pihak sekolahnya, pihak kampusnya bagaimana. Untuk yang kegiatan yang awal November besok itu dari awal sampai akhir kita yang konsep, kita yang ngisi, kita yang memberikan materi, kita yang ngatur semuanya, kita yang ngatur mulai dari outboundnya bagaimana, materinya apa saja. Jadi pihak sekolahan sudah cul pasrah bongkoan kepada kami gitu. Ada juga yang hanya minta kerjasama untuk outbound, mungkin materi-materi tertentu yang mungkin anak-anak kalau misalkan sekolah itu sudah bertatap muka dengan Bapak Ibu Dewan Guru, terus pada saat latihan seperti ini yang ngasih materi juga Bapak Ibu Dewan Gurunya kan juga agak gimana gitu ya. Tapi kalau orang lain yang masuk kan beda lagi, nanti hawanya itu beda lagi. Jadi kita yang ngasih seperti itu. Sementara ini masih di lingkup Mojokerto saja dan Jombang.
Jombang, Mojo Agung tahun lalu itu ada. Tahun ini berhubung kegiatan di luar sekolah ditiadakan karena pandemi, jadi nggak ada gitu. Nah ini kemarin saya tanya ke sekolah juga, apa sudah boleh kegiatan? Oh boleh kita sewa suatu tempat di villa di Pacet. Kalau teman-teman tahu Pacet Mojokerto itu banyak penyewaan villa, itu kita kegiatan di sana tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kita sebagai tim trainernya mengisi materi, mengisi keterampilan public speaking, keterampilan untuk bermanajemen, khususnya di sekolahan ini tuh di OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah yang biasanya dikenal dengan OSIS itu. Bagaimana cara berorganisasi, bagaimana manajemen, bagaimana public speaking, bagaimana ada materi juga problem solving, bagaimana memecahkan sebuah masalah, ada etika komunikasi, ada pelayanan prima, banyak macam-macam selain kepemimpinan dan keorganisasian. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya untuk vlog kali ini. Ini sebenarnya bukan vlog ya, cuma bukan vlog yang gimana gitu, ini cuma sharing aja. Jadi kita punya organisasi kepelatihan itu, dan insya Allah yang di dalamnya pematerinya juga sudah berpengalaman dan ilmunya sudah mumpuni insya Allah gitu, karena kita masih belajar juga. Mungkin cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, yang like, terima kasih yang sudah memberikan jempolnya, terima kasih. Jangan lupa yang belum pernah tulisan subscribe-nya, kalau bisa loncengnya ditekan juga, biar pada saat kita memberikan video, entah itu vlog saya, entah itu kegiatan saya, entah itu sharing tentang spiritual macam-macam, teman-teman nggak ketinggalan dan agar kita lebih akrab lagi. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.